Dua kunci utama penyebab para wali Allah tidak takut dan tidak bersedih hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal kunci apakah yang menyebabkan para wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih hati. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Faqir Mu'allim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil sahih dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW yang sudah dijelaskan oleh para ulama ahli ma'rifat, para ulama ahli tasawuf yang sudah mencapai maqam ma'rifat. Perhatikan yang pertama di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ingat-ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun, yaitu tidak takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah bermula mereka, yahzanuna, yaitu bersedih hati oleh mereka. Ini adalah dua tanda yang sangat dominan yang dimiliki oleh para wali Allah. Dua tanda yang sangat dominan ini, yang pertama, mereka para wali Allah itu tidak merasa takut, dan juga yang kedua tidak merasa bersedih hati. Artinya bukan rasa takutnya hilang sama sekali, tidak. Kemudian rasa sakit hatinya hilang sama sekali, tidak. Ya, tetap ada, masih ada rasa takut, ada rasa sedih, tapi langsung hilang seketika. Tatkala rasa takutnya terutama takut tentang kehidupan duniawi, takut tidak makan, takut tidak ini tidak itu, takut masa depannya. Nah, kalau wali Allah, kalau seandainya digoda begitu, itu langsung dihempaskan, dihilangkan dari dalam hatinya. Dan kalau seandainya dia misalnya kehilangan sesuatu, maka dia tidak akan bersedih hati. Kalau seandainya sedih, ya sekedarnya, sewajarnya, hanya beberapa detik saja, langsung dihilangkan begitu saja. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut dan juga cara menghilangkan rasa bersedih hati? Ini ada dua kunci menurut Rasulullah SAW. An Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amlil mu'mini, ajaban, sangat mengherankan, sangat mengherankan, sangat menakjubkan, li amril mu'min, bagi urusannya orang yang beriman. Urusannya orang yang beriman itu sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu khairun, karena sesungguhnya urusannya orang yang beriman, kullahu, setiap urusannya orang beriman, khairun, yaitu baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini,
Walaysa dan tidaklah dzaka oleh itu li ahadin bagi seorang pun illa lil mu'mini kecuali untuk orang yang beriman. Jadi setiap urusannya orang beriman itu semuanya baik bagi orang yang paham nih, paham tentang bagaimana urusan kita. Oleh sebab itulah mari pahami bahwa urusan kita orang-orang yang beriman itu nggak ada jeleknya, baik seluruhnya asalkan paham. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. In asabathu jika menimpahu kepada orang mukmin sarra'u oleh kegembiraan syakara maka bersyukur oleh dia. Fakana maka ada oleh syukur itu khairan yaitu baik lahu baginya dia mukmin. Wa in asabathu dharra'u dan jika menimpahu kepada orang mukmin dharra'u oleh rasa kesempitan sabara maka bersabar oleh dia mukmin fakana khairan lahu maka yaitu baik baginya dia mukmin. Perhatikan ini adalah hadis sahih akhrajahu Muslimun. Akhrajat mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2999. Setiap urusannya orang yang beriman itu enggak ada buruknya, semuanya baik. Asalkan dia tahu dan sadar. Inilah yang menjadi dua kunci pokok penyebab para wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih hati. Apa itu? Yaitu apabila dia ditimpa suatu kesenangan, maka dia bersyukur. Nah, syukur itu baik. Kalau kita misalnya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, mendapatkan apa saja yang bisa menggembirakan hati kita, menyenangkan hati kita, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Syukur itu luar biasa. Dan jika menimpa kepada kita dharra, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, musibah, sabar maka bersabar. Fakana khairan lahu maka sabar itu adalah baik baginya orang mukmin. Coba kita renungkan. Hidup kita ini kan selalu bergantian antara senang dan duka, duka dan suka, suka dan duka, senang dan bersedih, sedih dan senang. Nah, tatkala senang kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu baik. Tatkala bersedih maka sabar, sabar juga baik. Lah, hidup di dunia ini kan selalu bergantian ini kan. Ya harus syukur, harus sabar. Harus sabar, harus syukur. Dua kunci yang selalu dipegang. Kalau dia ditimpa suatu kemalangan, dia bersabar. Sabar dia itu senang. Dalam keadaan dia bersabar itu senang, riang gembira. Enggak ada orang yang bersabar mengumpat-umpat. Enggak ada, itu namanya enggak sabar. Dia mengumpat-umpat, mencaci maki. Sedangkan orang bersabar itu menahan segalanya. Yang dia ingat hanya Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia ditimpa kemalangan, hidupnya enggak enak, sempit, ya kan, rezekinya misalnya agak seret, dia ingat kepada Allah. Dengan bersabar dia mohon kepada Allah. Dengan rasa penuh gembira dia mohon kepada Allah dengan kesabaran riang gembira. Maka dia tidak akan takut dan juga tidak akan bersedih hati. Apalagi tatkala dia dalam keadaan senang riang gembira, kemudian dia bersyukur, akan ditambah nikmatnya Allah. Allah akan menambah nikmat yang luar biasa. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, inilah dua kunci pokok yang harus kita pegangi setiap saat. Tatkala kita senang, ingat bersyukur, memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi harus membuktikan dengan secara perbuatan. Tatkala ditimpa kemalangan maka juga harus bersabar dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka insya Allah tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bishawab.